드리든가 따서 드리든가 할 건데. 과자. Saat Dongju mengecek keadaan Ildo dan Yang Chun, posisi Yang Chun tertusuk senjatanya sendiri hingga tewas. Sementara Ildo, kepalanya terbentur. Kecil kemungkinan Ildo bisa selamat. Tanpa melewatkan kesempatan ini, ia berkata kepada Dongju, apa Dongju percaya dengan kehidupan setelah kematian. Mulai saat ini, ia akan mempercayainya. Dan di sana, ia akan memohon ampun kepada Sunho dan juga Kyungwon serta putranya Dongju setiap hari. Ia ingin Dongju menjaga Taeyeon dengan baik. Dongju tidak akan memaafkan Ildo jika ia pergi seperti ini. Ia ingin ayahnya itu meminta maaf saat ia masih berada di dunia ini. Namun sayang, Ildo benar-benar pergi untuk selama-lamanya. Saat Dongju belum sempat menghubungi bantuan. 대표님. Berita jika Dongju dan Ildo diserang oleh orang tidak dikenal pun menyeruak. Pada saat Tuan Yom ingin berbelasungkawa, Dongju langsung masuk ke dalam mobilnya dan menyuruh Tuan Yom untuk putar balik karena Tuan Yom tidak diterima di tempat ini. Dongju tahu Tuan Yom lah yang sudah memerintahkan Cho Yang Chun untuk membunuh mereka berdua. Tapi apa perasaan Tuan Yom saat tahu dirinya masih hidup? Dongju lalu berterima kasih karena Tuan Yom mengirimkan hasil tes DNA tersebut. Menurutnya Tuan Yom takut dirinya akan mati sebelum mengetahui siapa ayah kandungnya. Tapi sayang, langit masih memberinya kesempatan untuk hidup, apalagi kalau bukan membalaskan dendam kepada Tuan Yom. 다 드러내기 전에 가라, 장과장. Di pemakaman suaminya, Duk Hitaku, Dongju yang adalah putra kandung Ildo mengambil warisan Ildo yang seharusnya milik Taeyeon. Warisan tersebut berupa saham dari Desan yang jumlahnya tidak sedikit. Setelah melihat pemakaman yang dipimpin oleh Taeyeon, Dongju pun pergi ke rumah ketua Cha dan bertemu dengannya yang sedang bersama istrinya. Saat Dongju masuk ke dalam, ia berkata kepada ketua Cha jika ia kembali dalam keadaan hidup, seolah tahu Ketua Cha dan Tuan Yom sempat bersekongkol. Ji Yong-su mencoba mencari tahu apa yang ingin dibicarakan oleh Dongju dengan suaminya. Tapi Dongju meminta Yong-su untuk keluar. Yong-su sempat menolak sebelum akhirnya Ketua Cha juga meminta istrinya itu untuk keluar. Sebelum Yong-su pergi, Dongju berucap kepada Yong-su untuk tidak lupa jika dirinya lah yang membuat Yong-su bisa menjadi nyonya Desan. Sayang sekali jika semudah itu Yong-su melupakannya dan malah mencari masalah. Setelah Yong-su pergi, Dongju berucap ia tahu Ketua Cha dan Tuan Yom berencana untuk membunuhnya. Tapi sayang, hanya setengah berhasil. Untuk itu, Dongju melarang Ketua Cha untuk datang ke pemakaman Ildo, sama seperti Tuan Yom. Kali ini, Dongju akan menutup mata, tapi jika Ketua Cha kembali membuat kesalahan dan menyerangnya, akan ia pastikan Sonu tidak akan menjadi penerus Desan. Pada saat itu, Dongju kembali membawa Sonu dan mengutarakan rencana masa depan Sonu untuk Desan. Pertama-tama, ia akan kuliah jurusan bisnis. Ketua Cha terkejut karena awalnya Sonu tidak mau kuliah dan malah ingin langsung mendapatkan posisi di Desan. Ia hanya ingin bersenang-senang. Ketua Cha tidak menyangka secepat itu Dongju merubah pikiran putranya. Apakah selama ini Tuan Yom berbohong jika Dongju ingin menghalangi Sonu menjadi penerusnya? 형, 그래서 바꿔서 부르라는 거야. 쉽지 않아서. 그래 선우야. Setelah itu Dongju bertemu dengan Enam dan mengutarakan semuanya jika Ildo adalah ayah kandungnya. Dan baru 2 minggu ini ia mengetahui hal ini, Ildo malah pergi untuk selama-lamanya. Selama ini, Enam sudah membenci Ildo.
Begitupun dengan Dongju. Mereka berdua tidak menyangka musuh mereka adalah ayah kandung Dongju. Dongju meminta maaf karena kemarin sempat membohongi Enam perihal kecelakaan ayah Enam. Ia tidak mau Enam kembali menderita jika mengetahui fakta yang sebenarnya. Hubungan Dongju dan Enam terperangkap di dalam jaring yang orang tua mereka buat. Jadi, apakah mereka bisa terbebas dari jaring tersebut tanpa terluka? Saat semua orang telah pergi dari pemakaman, Dongju datang ke sana dan memberi penghormatan beberapa kali. Ia teringat pada malam terakhir mereka bersama, Ildo mengutarakan alasan terbesarnya mengapa ia harus membunuh Dongju. Ia pikir Dongju yang sudah membawa Sonu ke Desan akan menghalangi Taeyeon. Makanya Dongju harus mati dan ia hanya ingin melindungi putranya. Padahal keinginan Dongju hanya ingin mengamankan posisinya di Desan dengan terus mengesankan Ketua Cha. Tidak lebih, suka tidak suka, sebenarnya Dongju berterima kasih kepada Ildo dan juga Tuan Yeom. Karena berkat mereka berdua, ia bisa sampai di posisi ini. Ia tumbuh menjadi pria yang kuat. Menurut Ildo, ambisi Dongju benar-benar mirip dengannya. Hanya saja, Dongju tidak membunuh orang lain demi mendapatkan keinginannya. Lalu, ia pun meminta sesuatu kepada Dongju. Jika sudah sampai ajalnya, ia ingin Dongju menabur abunya di laut, tempat di mana dulu ia menembak Dongju. 이렇게 가시면 어떡합니까? Setelah itu abu mendiang Ildo, Dongju bawa pulang ke rumahnya. Ia akan menepati keinginan Dongju saat waktunya tiba. Sementara di rumah Ketua Cha kesal karena mereka semua tidak menghalangi Dongju untuk membawa abu mendiang Ildo. Mau bagaimana lagi, Dongju juga mempunyai hak karena dia adalah anak kandung Ildo. Ketimbang itu, mereka mempertanyakan mengapa ada larangan jika Ketua Cha tidak boleh datang ke pemakaman. Jeongsu langsung membantah jika mereka tidak datang bukan karena dilarang, tapi demi kesehatan Ketua Cha sendiri. Lalu setelah itu, Jeongsu memberikan kode kepada Ketua Cha agar suaminya itu segera bicara kepada putri sulungnya. Ketua Cha ingin Dukhi menjaga saham Ildo agar tidak jatuh ke tangan Dongju. Selain itu, Ketua Cha ingin Dukhi menjaga Sonu agar ia bisa meraih posisinya sebagai ketua Desan yang baru. Tentu saja Dukhi menolak. Tapi ayahnya tidak meminta bantuan cuma-cuma. Ketua Cha akan memberikan saham kepada putrinya itu. Sementara itu, tetua sudah tahu jika kebetulan pembunuh yang menyerang Dongju kenal dengan Tuan Yeom. Ia akan menganggap penyerangan itu terjadi secara kebetulan. Jika ia mendengar Dongju diserang lagi, maka ia tidak akan segan-segan kepada Tuan Yeom. Lalu, saat Ketua Cha ingin masuk ke dalam berangkasnya sendiri, ia malah memasukkan sandi yang salah dan hanya Dongju yang mengetahuinya. Ia kesal kepada Dongju karena tidak mau memberitahukan sandi yang asli. Tuan Yeom yang juga ada di sana berkata, apa rasanya memiliki dana patriotisme miliknya dan dana gelap milik Desan Group. Tentu saja menurut Dongju rasanya luar biasa. Tuan Yeom tersenyum karena semakin lama Dongju semakin licik. 지긋지긋하니까 빨리 날 죽이고 네 복수를 새끼. 제정신으로는 살 수 없게 만들었지 않습니까? Setelah itu Dongju bertemu dengan wartawan lokal Ma Jae-yeol, di mana hanya kepada wartawan tersebut Dongju mau diwawancarai terkait hubungannya dengan Ildo. Alasan Dongju bertemu dengan wartawan Ma adalah beliau sampai saat ini masih mencari tahu tentang berkas dandelion. Pertemuan Dongju dan wartawan Ma diketahui oleh Guho. Ia ingat wartawan tersebut juga pernah datang ke rumah Tuan Yeom dan mengira berkas dandelion ada di tangan Tuan Yeom. Singkat cerita, Dongju membebaskan Oh Jung-ho yang kini sudah membaik. Oh Jung-ho sadar jika ternyata Tuan Yeom yang awalnya adalah bosnya itu malah mengkhianatinya. Ia berterima kasih kepada Dongju dan akan membalasnya suatu hari nanti. Hari itu, wartawan Ma datang ke toko Taegum untuk melihat file dandelion.
Ia tidak menyangka ternyata Tuan Yom adalah orang yang sangat jahat. Ia berencana untuk membuat berita tentang Tuan Yom agar semua orang tahu siapa sebenarnya Yom Jang-sun. Setelah melihat file dan Delion, wartawan Ma diajak bertemu dengan Guho. Guho bertanya, apa wartawan Ma menemukan file dan Delion? Di sana wartawan Ma berbohong. Ia berkata jika tidak menyimpan file tersebut dan memberikan senyuman penuh arti. Saat mereka berdua bertemu di pinggiran Sungai Han, tanpa wartawan Ma ketahui, mobilnya dimasuki oleh anak buah Guho untuk melihat kemana wartawan Ma pergi selama ini. Diketahui dari dashcam mobilnya, wartawan Ma sering bolak-balik di sebuah toko alat musik milik Taegum. Tanpa berlama-lama, Guho dan anak buahnya langsung menggeledah tempat tersebut dan menangkap Won-bae. Mereka mencuri komputer dan file-file yang ada di sana, namun sayang tidak berhasil menemukan file dan Delion. Tuan Yom kemudian menginterogasi Won-bae di mana mereka menyimpan file dan Delion. Tapi Won-bae bersikeras tidak tahu apa-apa karena dirinya hanyalah penjaga toko alat musik. 어서 들이든가 따서 들이든가 할 건데. 과자. Lalu tidak lama kemudian, Taegum datang dan melihat tempatnya berantakan. Lalu ia melihat ponsel milik Won-bae tergeletak di lantai. Taegum langsung menghubungi Dongju dan yakin bahwa Won-bae sedang diculik oleh Tuan Yom. Taegum khawatir mereka akan menekan Won-bae agar menyerahkan file tersebut. Dongju kemudian meminta bantuan dari Oh Jung-ho. Menurut Jung-ho, sepertinya Won-bae disekap di salah satu rumah kosong milik Tuan Yom. Dia dan anak buahnya akan menggeledah tempat tersebut. Dongju lalu bertanya, sebenarnya mengapa Tuan Yom begitu terobsesi pada file dan Delion? Apa yang coba Tuan Yom sembunyikan? Oh Jung-ho berkata, ada satu rekaman yang seharusnya tidak diungkapkan oleh Tuan Yom. Namun ia tidak tahu rekaman apa itu. 서상무를 만날 발자였나? Singkatnya, Oh Jung-ho dan anak buahnya mencari keberadaan Won-bae. Sayangnya, mereka juga tidak menemukannya. Dongju pun kehilangan akal. Ia lantas meminta bantuan kepada tetua agar Tuan Yom mau melepaskan Won-bae. Tapi Tuan Yom malah mengirimkan gambar wajah Won-bae yang sudah remuk. Ia berkata mereka akan membunuh Won-bae jika Dongju tidak menyerahkan file dan Delion. Lalu kemudian Dongju pun menyerah. Ia lalu menemui Tuan Yom sembari membawa file dan Delion. Di hadapan Tuan Yom, ia membakar file tersebut. Saat file-file sudah terbakar, Guho memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan Won-bae. Menurut Tuan Yom, Dongju harusnya bertindak lebih cepat karena jika Won-bae mati, itu berarti semua ini adalah kesalahan Dongju. Dongju lalu bertanya, mengapa Tuan Yom begitu terobsesi pada file dan Delion? Apakah di sana ada hal yang memalukan? Sehingga Tuan Yom menculik dan menyiksa temannya. Tuan Yom berbohong jika tidak ada hal yang memalukan di dalam file tersebut. Ia hanya tidak ingin orang-orang bodoh selalu menyeret namanya di dalam gosip mereka. Dongju pun tertawa. Karena sampai akhir, Tuan Yom selalu berbohong. Sebagai pejabat publik, Tuan Yom merasa tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Semua yang ia lakukan untuk kepentingan negara. Dongju lalu berkata, ternyata Tuan Yom semakin tidak tahu malu. Bukankah beberapa kali Tuan Yom berusaha membunuhnya demi kepentingan pribadi? Belum lagi, Tuan Yom sudah membunuh kakaknya. Tuan Yom berkata, jika kakak Dongju mati karena Dongju sendiri, itu adalah bayaran Dongju karena Dongju sudah mengambil uangnya. Setelah itu, Tuan Yom memerintahkan Guho untuk melempar Dongju ke bawah. Namun aksinya terhenti saat sebuah drone dari Taegum berhasil merekam aksi tersebut dan disiarkan secara live lewat stasiun TV milik wartawan Ma. Tidak hanya itu, sedari tadi semua hal sudah terekam dan disebarkan ke publik dengan judul mengungkap fakta tentang Yom Jang-sun. Dongju berkata, file dan Delion itu adalah rencana A, sementara stasiun TV wartawan Ma adalah rencana B. 민들레는 플랜 A, MP입니다, 선생님. I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking every
every single touch. That's just how it goes. That's just how it goes. I find it so hard being a